Malam itu, suamiku membentak ibuku ke dapur. Mertuaku tertawa renyah, menyebut wanita seperti ibuku tak pantas duduk di meja makan bersamanya. Adik iparku berbisik sinis, menyebut ibuku hanya pelayan. Namun, tawa mereka mati seketika saat suara menggelegar dari pintu bertanya, "Siapa yang berani menghina keluargaku?" Sosok itu membuat nyali mereka menciut. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun rintik-rintik membasahi jendela kaca besar di ruang tengah rumah kami yang terletak di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Suara gemericik air yang menyentuh dedaunan di taman seharusnya memberikan ketenangan. Namun bagiku, sore itu rasanya seperti sebuah pertanda buruk. Aku berdiri mematung di dekat jendela, menatap pantulan wajahku sendiri yang terlihat lelah. Di belakangku, suara denting cangkir teh yang beradu dengan tatakan piring terdengar begitu nyaring, memecah keheningan yang kucoba bangun di kepalaku. Sari, suara itu terdengar lembut, namun memiliki penekanan yang membuat bulu kuduku berdiri. Itu suara Ibu Ningrum, ibu mertuaku. Aku membalikkan badan, mencoba memasang senyum terbaik yang bisa kuberikan. Ibu Ningrum duduk di sofa kulit impor berwarna krem, kakinya disilangkan dengan anggun. Di tangannya, sebuah majalah mode tergeletak setengah terbuka. Penampilannya selalu sempurna, bahkan di dalam rumah sekalipun. Rambutnya disasak tinggi, riasannya tak pernah luntur, dan aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan ber-AC ini. "Ya, Bu," jawabku pelan. Aku berjalan mendekat, merapikan sedikit ujung bajuku yang sebenarnya sudah rapi. "Kamu tahu kan, lusa Ibu ada acara arisan berlian di sini?" tanyanya tanpa menatapku. Matanya kembali fokus pada majalah di pangkuannya. "Teman-teman sosialita Ibu akan datang. Istri pemilik bank, istri jenderal, semuanya orang penting." Aku mengangguk, meski dia tidak melihatnya. "Iya, Bu." "Sari ingat. Apa ada yang perlu Sari bantu persiapkan?" Ibu Ningrum akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya menelusuri tubuhku dari atas ke bawah, seolah menilai apakah aku cukup pantas menjadi menantunya hari ini. Kemudian dia menghela napas panjang, seolah beban dunia ada di pundaknya. "Masalahnya begini, Sari, si Embok, pembantu kita satu-satunya yang bisa masak enak, mendadak izin pulang kampung. Anaknya sakit katanya. Padahal ibu sudah pesan dia untuk masak menu spesial. Catering itu rasanya standar, membosankan. Teman-teman ibu lidahnya sangat sensitif. Mereka tahu mana masakan yang dibuat dengan hati dan mana yang masakan pabrik," keluhnya dengan nada dramatis. Aku diam saja, menunggu arah pembicaraannya. Firasatku mulai tidak enak. "Jadi," lanjutnya sambil meletakkan majalah itu di meja marmer, "Ibu terpikir satu solusi. Ibumu, Bu Laras, dia kan pintar masak, ya? Masakan kampung begitu biasanya punya rasa yang otentik. Bumbunya berani, medok, cocok buat selingan lidah teman-teman ibu yang sudah bosan makan steak atau sushi." Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Aku menelan ludah, berusaha mencerna kalimatnya. Dia ingin ibuku memasak? Ibuku yang tinggal di desa, yang usianya sudah senja? Maksud ibu, Ibu Laras diminta datang ke sini untuk masak? Tanyaku memastikan, berharap aku salah dengar. Ibu Ningrum tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Iya, sayang." "Kenapa? Keberatan?" Hitung-hitung bantu mertua. "Lagian, ibumu pasti senang bisa main ke rumah gedongan begini. Bisa lihat Jakarta." Kata-katanya halus, tapi rasanya seperti jarum yang menusuk perlahan. Main ke rumah gedongan, seolah ibuku adalah orang yang tidak pernah melihat kemewahan dan harus dikasihani. "Tapi Bu, Ibu Laras kakinya sering sakit kalau berdiri terlalu lama. Masa untuk arisan kan porsinya banyak." Aku mencoba menolak dengan alasan kesehatan, berharap dia mengerti. Belum sempat Ibu Ningrum menjawab, pintu depan terbuka. Arya, suamiku, masuk dengan wajah masam. Dia melempar kunci mobilnya ke atas meja konsol di dekat pintu masuk. Jas kerjanya terlihat kusut. Sepertinya hari ini dia mengalami hari yang berat di kantor. "Ada apa sih? Ribut-ribut soal masak?"
Tanya Arya sambil melonggarkan dasinya. Dia bahkan tidak menatapku, langsung berjalan menuju kulkas untuk mengambil air dingin. Ini loh, Arya. Ibu minta tolong Sari panggilkan ibunya buat bantu masak pas arisan nanti. Kan si Mbok pulang kampung. Sari malah banyak alasan. Adu Ibu Ningrum dengan nada manja yang dibuat-buat. Arya menenggak air minumnya, lalu menatapku dengan tatapan lelah. Ya ampun, Sari. Cuma minta tolong masak doang kok ribet. Ibumu kan biasa masak di kampung buat acara syukuran atau apalah itu. Pasti dia sanggup. Lagian, dia pasti senang merasa dibutuhkan. Hatiku mencelos. Suamiku sendiri, laki-laki yang seharusnya menjadi pelindungku dan menghormati orang tuaku, justru berbicara seolah ibuku adalah tenaga cadangan yang bisa dipanggil kapan saja. Mas, ibu itu sudah tua. Perjalanan dari desa ke sini saja sudah jauh. Masa sampai sini langsung disuruh masak buat puluhan orang? Protesku, suaraku sedikit bergetar menahan emosi. Arya mendengus kesal. Dia berjalan mendekatiku, lalu memegang bahuku dengan tekanan yang cukup kuat. Sari, tolong jangan bikin masalah sepele jadi besar. Ibu lagi pusing mikirin arisan ini. Ini arisan penting buat koneksi bisnis kita juga. Kalau acaranya berantakan cuma gara-gara makanan gak enak, nama keluarga kita jelek. Kamu mau tanggung jawab? Selalu begitu. Nama baik keluarga, gengsi, status sosial. Itu yang selalu menjadi prioritas di rumah ini. Perasaanku, atau perasaan ibuku, ada di urutan paling bawah. Lagi pula, tambah Ibu Ningrum sambil memeriksa kukunya yang baru dimanikur, nanti ibu kasih ongkos lelah deh. Enggak gratisan kok. Anggap saja ibumu lagi kerja paruh waktu. Lumayan kan buat tambah-tambah uang belanja di desa. Darahku mendidih mendengar kata, ongkos lelah. Dia pikir ibuku butuh sedekah darinya? Meskipun kami bukan orang kaya, ibuku tidak pernah meminta-minta. Namun, melihat wajah Arya yang semakin menegang dan tatapan Ibu Ningrum yang menuntut, aku tahu aku tidak punya pilihan. Jika aku menolak, mereka akan mengungkit hal ini berbulan-bulan, menyebutku menantu yang tidak berbakti, istri yang tidak mendukung suami. Baiklah, jawabku akhirnya, suaraku hampir tak terdengar. Nanti Sari telepon ibu. Ibu Ningrum langsung bertepuk tangan kecil, wajahnya cerah kembali. Nah, gitu dong. Itu baru menantu idaman. Bilang sama ibumu, datangnya besok sore ya, biar bisa persiapan bumbu dulu. Jangan lupa suruh bawa rendang andalannya. Aku mengangguk lemah dan permisi masuk ke kamar. Di dalam kamar yang luas dan dingin itu, aku duduk di tepi ranjang, menggenggam ponselku erat-erat. Rasanya berat sekali menekan nomor telepon ibuku. Aku membayangkan wajah teduh ibu di kampung, mungkin sedang menyapu halaman atau mengaji. Halo, assalamualaikum. Enduk, suara lembut ibu terdengar di seberang sana setelah dering ketiga. Suara yang selalu membuatku rindu, tapi kali ini membuatku ingin menangis. Waalaikumsalam, Bu. Suaraku serak. Loh, kenapa suaramu kok begitu? Sari, kamu sakit? Apa nak Arya memarahimu? Tanya ibu dengan nada khawatir yang tulus. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, menahan isak. Enggak, Bu. Sari sehat. Sari cuma kangen. Oalah, kirain kenapa? Ibu juga kangen. Kapan kalian main ke desa? Aku menarik napas panjang, menyiapkan mental untuk menyampaikan permintaan yang menyakitkan ini. Bu, ibu bisa ke Jakarta besok? Ibu Ningrum ada acara arisan lusa. Pembantunya pulang kampung, jadi, Ibu Ningrum minta tolong ibu buat masakin rendang. Hening sejenak di seberang sana. Aku membenci diriku sendiri saat itu. Aku membenci ketidakberdayaku. Oh begitu ya? Suara ibu terdengar sedikit kaget, tapi kemudian dia tertawa kecil. Tawa yang dipaksakan untuk menenangkan anaknya. Ya sudah, nggak apa-apa, Enduk. Kebetulan ibu juga kangen sama kamu. Hitung-hitung ibu nengok kamu di sana. Ibu akan siapkan bumbu rendang dari sini biar rasanya mantap. Maaf ya, Bu. Maafin Sari selalu merepotkan ibu. Air mataku menetes satu persatu. Hus, ngomong apa tuh? Ibu seneng kok bisa bantu besan. Ya sudah, ibu siap-siap dulu ya buat besok. Kamu jangan sedih, jaga kesehatan di sana.
Sambungan telepon terputus. Aku melempar ponselku ke kasur dan membenamkan wajahku ke bantal. Aku menangis tanpa suara, merutuki nasibku yang terjebak dalam keluarga yang memandang manusia hanya dari harta yang mereka miliki. Aku berjanji dalam hati, aku akan menjaga ibu selama di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti hatinya, sekecil apapun itu. Namun, aku tidak tahu bahwa janji itu akan sangat sulit kutepati esok hari. Keesokan harinya, Jakarta menyambut sore dengan kemacetan yang luar biasa. Langit berwarna abu-abu pekat, menahan beban air yang siap tumpah kapan saja. Aku mondar-mandir di ruang tamu, sesekali mengintip keluar jendela, melihat ke arah gerbang hitam yang menjulang tinggi. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore. Seharusnya ibu sudah sampai. Duh, Sari, bisa diam gak sih? Pusing ibu lihat kamu bolak-balik kayak setrikaan, tegur ibu Ningrum. Dia sedang duduk santai menikmati teh sore bersama Siska, adik iparku yang juga selebgram. Siska sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mengedit foto untuk konten barunya. Ibu belum sampai, Bu. Sari khawatir, soalnya ibu nggak biasa naik ojek online di Jakarta. Takut nyasar, jawabku cemas. Alah, ojek online kan ada GPS-nya. Mbak, nggak mungkin nyasar lah. Kecuali ibunya Mbak Sari gaptek banget sampai nggak bisa arahin abangnya. Celetuk Siska tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Mulutnya selalu pedas, seolah sindiran adalah bahasa utamanya. Aku memilih diam, tidak ingin memperpanjang perdebatan. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselku. Dari ibu. Enduk, ibu sudah di depan gerbang, tapi satpamnya galak, ibu nggak boleh masuk. Aku langsung berlari keluar rumah, tanpa mempedulikan teriakan Siska yang bertanya aku mau kemana. Aku setengah berlari menuju pos satpam di depan gerbang kompleks. Dari kejauhan, aku melihat sosok wanita tua dengan kebaya bunga-bunga sederhana dan jilbab instan berwarna coklat. Di tangannya, dia menjinjing rantang susun stainless steel jadul dan sebuah tas kain besar yang terlihat berat. Itu ibuku. Dia berdiri di samping motor ojek online, terlihat bingung dan lelah. Pak, itu ibu saya, teriakku pada satpam yang sedang mencegat ibu. Satpam itu menoleh, wajahnya yang tadi garang langsung berubah sungkan. Oh, maaf Bu Sari, saya kira pengemis atau pedagang keliling. Soalnya, dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi matanya melirik ke arah penampilan ibuku yang memang sangat sederhana, kontras dengan lingkungan perumahan elit ini. Aku segera membuka gerbang kecil dan memeluk ibu erat-erat. Tubuhnya tercium bau matahari dan minyak angin, aroma yang selalu membuatku merasa pulang. Ibu maaf ya, satpamnya nggak tahu. Ibu tersenyum, gurat-gurat kelelahan terlihat jelas di wajahnya yang keriput. Nggak apa-apa, Enduk. Namanya juga orang jaga keamanan. Ini ibu bawakan rendang, sudah ibu masak setengah matang di rumah biar di sini tinggal dimatangkan. Ibu mengangkat rantang susun itu dengan bangga. Aku mengambil alih tas besar ibu dan membayarkan ongkos ojeknya. Ayo masuk, Bu. Kami berjalan menyusuri halaman luas menuju pintu utama yang megah dengan pilar-pilar tinggi. Namun, baru saja kami hendak menaiki tangga teras, pintu depan terbuka lebar. Arya berdiri di sana, diikuti oleh Siska yang menjulurkan kepalanya dari balik bahu Arya. Bukannya menyambut dan mencium tangan mertuanya, Arya malah mengerutkan kening. Matanya menatap rantang di tangan ibu dan baju batik ibu yang sedikit lusuh karena perjalanan jauh. Sari, panggil Arya dengan nada rendah. Kamu mau bawa ibumu lewat pintu depan? Langkahku terhenti. Maksud Mas Arya apa? Ya iya lewat pintu depan, masa lewat jendela? Siska menutup hidungnya dengan gaya yang sangat berlebihan, seolah mencium bau busuk yang menyengat. Ih, Mas Arya bener tuh. Mbak Sari, lihat deh baju ibunya. Bau apek kena asap jalanan, campur bau bumbu rendang lagi. Kalau lewat ruang tamu, nanti sofa mahal ibu Ningrum bau semua. Karpet persianya juga bisa kotor kena sandal jepitnya. Aku menatap Siska dengan tatapan tak percaya. Bagaimana bisa ada manusia setega itu? Siska, jaga bicaramu. Ini orang tua. Ibu Laras meremas tanganku pelan, mencoba menenangkanku. Wajahnya menunduk. Malu. Sari, nggak apa-apa.
Ibu lewat belakang saja kalau memang kotor. Enggak, Bu. Ibu tamu di sini, ibu-ibuku, bentakku, kali ini aku tidak bisa menahan emosi. Arya turun dari teras, menghalangi jalan kami. Wajahnya dingin, tanpa empati sedikit pun. Sari, jangan keras kepala. Sebentar lagi teman-teman ibu mau datang buat fitting baju arisan, ada mobil Alphard dan Mercy yang mau parkir di carport ini. Pemandangannya jadi nggak enak kalau ada ya begini, di depan pintu utama. Bawa ibumu lewat pintu samping, langsung tembus ke dapur. Lebih praktis juga kan, katanya mau langsung masak. Hatiku hancur berkeping-keping. Suamiku sendiri, yang dulu saat melamarku berjanji akan menyayangi keluargaku seperti keluarganya sendiri, kini mengusir ibuku dari pintu utamanya karena takut merusak pemandangan. Mas, kamu tega ya? Bisikku, mataku mulai panas. Aku realistis. Sari. Sudah, jangan bikin drama di halaman. Malu sama tetangga. Potong Arya ketus, lalu dia berbalik badan dan masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan cukup keras. Siska masih berdiri di sana, tersenyum mengejek. Buruan Gih, Mbak. Keburu hujan deras loh. Pintu samping kuncinya agak macet. Didorong yang kuat ya, ucapnya sebelum menyusul kakaknya masuk. Aku berdiri gemetar menahan marah dan tangis. Hujan mulai turun rintik-rintik, semakin lama semakin deras. Ayo, enduk, lewat samping saja. Ibu nggak keberatan kok. Yang penting ibu sudah sampai dan ketemu kamu, kata ibu laras lembut. Dia tidak marah, tidak tersinggung. Justru ketulusan hatinya itu yang membuat dadaku semakin sesak. Aku menuntun ibu berjalan memutari rumah megah itu, melewati jalan setapak yang sempit dan agak licin di samping garasi, menuju pintu dapur yang biasanya hanya dilewati oleh asisten rumah tangga dan tukang sampah. Hujan mulai membasahi jilbab ibu, tapi ibu tetap tersenyum. Di dalam hati, aku menjerit. Lihat saja nanti, Arya, Siska, Ibu Ningrum. Kesabaranku ada batasnya. Suatu hari nanti, kalian akan menyesal telah memperlakukan ibuku seperti ini. Sesampainya di dapur yang luas namun terasa dingin itu, ibu meletakkan rantangnya di meja. Dia langsung menggulung lengan kebaya lusuhnya. Nah, mana pancinya? Enduk? Ibu mulai masak sekarang ya, biar besok bumbunya meresap sempurna, kata ibu dengan semangat, seolah baru saja disambut dengan karpet merah, bukan diusir ke pintu belakang. Aku memeluk ibu dari belakang, menyembunyikan wajahku di punggungnya yang mulai membungkuk. Air mataku tumpah membasahi kebaya batiknya. Maafin Sari, Bu. Maafin Sari. Ibu berbalik dan menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang kasar namun hangat. Sari, dengerin ibu. Kehormatan seseorang itu bukan ditentukan dari lewat pintu mana dia masuk, atau semahal apa bajunya. Tapi dari bagaimana dia bersikap dan menjaga hatinya. Biarkan mereka begitu, yang penting kita tidak. Gusti Allah mboten sar. Nak, Tuhan tidak tidur. Kata-kata ibu bagaikan air sejuk yang menyiram api di dadaku, namun sekaligus menjadi bahan bakar baru. Ya, Tuhan tidak tidur. Dan aku akan pastikan, doa orang yang teraniaya seperti ibu akan didengar, cepat atau lambat. Kami mulai memasak dalam diam, diiringi suara hujan yang semakin deras di luar sana, seolah langit Jakarta pun turut menangis melihat apa yang baru saja terjadi. Hari acara arisan berlian itu tiba dengan segala kemegahan yang dipaksakan. Sejak pukul 5 pagi, dapur rumah kami sudah mengepulkan asap yang membawa aroma rempah-rempah yang kuat. Ibuku, Ibu Laras, sudah bangun jauh sebelum azan subuh berkumandang. Dengan kebaya katun sederhananya yang warnanya mulai memudar karena sering dicuci, beliau sibuk mengulek bumbu, memarut kelapa, dan mengaduk kuali besar berisi rendang yang sudah dimasak sejak semalam. Wajahnya yang keriput tampak basah oleh keringat. Namun setiap kali aku menatapnya, beliau selalu menyunggingkan senyum tulus, seolah kelelahan adalah teman akrab yang tidak perlu dikeluhkan. Kontras dengan kehangatan dan kesibukan di dapur, sisa rumah ini terasa dingin dan kaku. Ibu Ningrum sudah mewanti-wanti agar tidak ada bau bumbu yang menyebar ke ruang tengah. Alhasil, pintu dapur menuju ruang makan ditutup rapat-rapat, dan exhaust fan dinyalakan dengan kekuatan penuh. Suara berdengung kipas penyedot asap itu menjadi latar suara yang memisahkan dua dunia. Dunia pelayanan di dapur yang panas, dan dunia kemewahan di ruang tengah yang ber-AC dingin. Sari,
Tolong ambilkan daun jeruk lagi di kulkas. Enduk, pinta ibu sambil menyeka peluh di dahinya dengan ujung lengan baju. Aku bergegas membuka kulkas besar 2 pintu milik mertuaku. Hatiku teriris melihat ibu bekerja sendirian. Seharusnya ada asisten rumah tangga lain yang membantu cuci piring atau potong-potong bahan, tapi Ibu Ningrum sengaja meliburkan asisten harian dengan alasan, biar dapur tidak penuh sesak. Jelas itu hanya alasan. Dia ingin memanfaatkan tenaga ibuku sepenuhnya. Bu, istirahat dulu sebentar. Biar Sari yang aduk rendangnya, pintaku sambil menyodorkan segelas air putih. Tangan ibu gemetar saat menerima gelas itu, tanda fisiknya sudah terkuras, tapi beliau menggeleng. Nggak usah, Enduk, nanti gosong kalau ditinggal. Kamu siap-siap saja sana, dandan yang cantik. Katanya teman-teman mertuamu mau datang jam 10. Jangan sampai kamu kelihatan lusuh di depan mereka, nanti suamimu malu, kata ibu, masih saja memikirkan nama baik Arya. Dengan berat hati, aku meninggalkan ibu di dapur dan naik ke kamar untuk bersiap. Ibu Ningrum sudah menyiapkanku gaun koktail berbahan sutra berwarna peach yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup ibu di kampung selama setahun. Saat aku bercermin, aku tidak melihat wanita bahagia. Aku melihat boneka pajangan yang siap dipamerkan. Pukul 10 tepat, deretan mobil mewah mulai memenuhi carport dan bahu jalan di depan rumah. Pajero, Alphard, hingga beberapa sedan Eropa mengkilap menurunkan wanita-wanita sosialita dengan tatanan rambut yang kaku karena hairspray dan tas branded yang dijinjing di lengan. Wangi parfum mahal menyeruak, bercampur dengan suara tawa renyah yang terdengar dibuat-buat. Acara dimulai di ruang tengah yang luas. Lampu kristal gantung dinyalakan meski hari masih siang, memantulkan kilauan perhiasan berlian yang dikenakan para tamu. Ibu Ningrum duduk di tengah bak ratu lebah, mengenakan kebaya modern penuh payet dan kalung berlian yang menyilaukan mata. Siska, adik iparku, sibuk menjadi seksi dokumentasi, merekam setiap sudut acara untuk konten media sosialnya, memastikan angle-nya memperlihatkan kemewahan acara. Jeng Ningrum, ya ampun, ini rumah makin cantik saja. Renovasi lagi ya? Puji seorang tamu berbadan subur dengan sanggul tinggi. Ah, biasa saja kok Jeng. Cuma ganti marmer Itali sedikit di bagian teras, biar lebih fresh, jawab Ibu Ningrum dengan nada merendah yang justru menonjolkan kesombongannya. Aku berdiri di sudut ruangan, bertugas menyambut tamu dan basa-basi. Namun, mataku selalu melirik ke arah pintu dapur yang tertutup. Pikiranku ada di sana, bersama ibu. Tiba-tiba, Ibu Ningrum melambaikan tangan ke arahku. Sari, sini sebentar. Aku mendekat. Ya, Bu. Tolong bilang ke belakang, buah potongnya dikularkan sekarang. Terus es buahnya pastikan mangkuknya pakai yang kristal ya, jangan yang kaca biasa. Oh iya, sama tisu di meja ini sudah habis. Tolong diisi, perintahnya cepat tanpa menatapku. Aku mengangguk dan bergegas ke dapur. Begitu membuka pintu dapur, hawa panas langsung menyergap wajahku. Di sana, ibuku sedang berjuang memindahkan potongan buah semangka dan melon ke atas piring saji yang berat. Bu, biar Sari saja, aku mengambil alih piring besar itu. Jangan Enduk. Nanti bajumu kotor kena noda semangka. Ibu saja, tolak ibu halus. Dia merapikan jilbab instannya yang sudah agak miring. Ini diantar ke depannya? Iya, Bu. Tapi Sari yang bawa. Kami berdebat kecil sampai akhirnya pintu dapur terbuka lagi. Arya muncul dengan wajah tidak sabar. Dia mengenakan kemeja linen santai namun mahal, jam tangan Rolex melingkar di pergelangan tangannya. Lama banget sih? Tamu-tamu sudah nungguin dessertnya, tegur Arya ketus. Matanya tertuju pada Ibu Laras. Bu, tolong yang gesit sedikit kerjanya. Itu gelas-gelas kotor di meja tamu sudah numpuk. Tolong diambilin sekalian keluar bawa buah. Aku terbelalak. Mas, ibu bukan pelayan. Kenapa kamu nyuruh ibu ambil gelas kotor? Arya mendelik ke arahku. Sari, kecilkan suaramu. Di depan banyak tamu penting. Kita lagi nggak ada pembantu, wajar dong minta tolong keluarga sendiri? Masa aku atau mama yang mungut gelas kotor? Sebelum aku sempat membalas, Ibu Laras sudah memegang nampan kosong. Sudah, jangan ribut. Nak, Arya benar. Ibu bantu ambil gelasnya. Ibu senang kok bisa bantu. Suara ibu terdengar serak,
namun dia memaksakan senyum. Ibu Laras berjalan keluar dapur menuju ruang tamu yang dingin. Aku mengikutinya dengan perasaan hancur. Pemandangan itu sungguh menyakitkan. Di antara para wanita yang duduk di sofa empuk sambil tertawa-tawa membahas liburan ke Eropa, ibuku berjalan membungkuk, memunguti gelas-gelas bekas sirup dan piring kue yang berserakan di meja. Tidak ada satupun tamu yang menyapanya. Mereka menganggap ibu transparan, atau lebih parah, mereka menganggapnya memang bagian dari servis rumah ini. "Mbak, tolong ini sekalian ya," ujar salah satu teman Siska, menyodorkan tisu bekas lap mulut ke arah ibu tanpa menoleh, matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Ibu menerimanya dengan sopan. "Inggih, Non." Darahku mendidih. Aku ingin berteriak, ingin melempar semua piring mahal ini, tapi aku terikat oleh rantai, sopan santun, dan ketakutan akan mempermalukan suami. Aku hanya bisa berdiri mematung di dekat partisi ruangan, mengawasi ibu yang bolak-balik dari ruang tamu yang dingin ke dapur yang panas. Setelah hampir 2 jam melayani non-stop, mengisi ulang prasmanan, menuang air, mengangkat piring kotor, ibu kembali ke dapur dengan napas terengah-engah. Kakinya yang memang punya riwayat rematik pasti sakit luar biasa. Ibu menyandarkan punggungnya di dinding dapur, lalu mencoba menarik sebuah kursi kayu kecil di sudut untuk duduk sejenak meluruskan kaki. Baru saja pantat ibu menyentuh kursi, Arya masuk lagi ke dapur membawa tumpukan piring kotor tambahan. "Bu," panggil Arya. Ibu Laras kaget dan langsung mencoba berdiri lagi, meski terlihat meringis menahan nyeri di lututnya. "Iya, Nak Arya. Itu piring kotor di meja prasmanan utama tolong diangkat dulu ya, Bu. Sudah penuh banget, nggak enak dilihat tamu. Nanti saja duduknya kalau semua sudah beres. Sekalian piring rendangnya diisi lagi, itu favorit banget soalnya." Perintah Arya santai, lalu dia meletakkan piring kotor yang dibawanya di wastafel dan berbalik pergi. Arya bahkan tidak bertanya, "Ibu capek?" atau "Ibu sudah makan?" Ibu Laras hanya mengangguk pelan. "Iya, Nak. Ibu kerjakan sekarang." Aku yang baru saja masuk menyusul Arya, mendengar kalimat itu. Air mataku rasanya sudah di pelupuk mata. Aku menahan lengan ibu saat beliau hendak mengangkat nampan berat itu lagi. "Bu, duduk. Biar Sari yang angkat," kataku tegas. "Jangan, Endu. Kamu itu nyonya rumah. Kamu harus nemenin tamu. Nanti mertuamu marah kalau kamu hilang terus ke dapur." "Ibu nggak apa-apa, cuma pegal sedikit." Ibu menepis tanganku lembut tapi pasti. Dia memaksakan kakinya yang gemetar untuk melangkah kembali ke ruang tengah, membawa beban piring kotor demi menjaga pemandangan indah bagi mata para tamu sosialita itu. Di mata mereka, Ibu Laras tak lebih dari bayangan yang bertugas membersihkan kekacauan mereka, sosok yang tidak memiliki rasa lelah ataupun rasa sakit. Aku melihat punggung ibu yang semakin membungkuk, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kebencian yang amat sangat tumbuh di hatiku terhadap suamiku sendiri dan keluarganya. Rumah mewah ini bukan istana, ini penjara yang menyiksa orang yang paling kucintai. Waktu makan siang tiba. Meja makan marmer panjang di ruang tengah telah ditata sedemikian rupa layaknya jamuan kerajaan. Piring-piring porselen dengan pinggiran emas, sendok garpu perak yang berkilau, dan serbet kain yang dilipat membentuk bunga teratai. Di tengah meja, berbagai hidangan telah tersaji, namun bintang utamanya adalah rendang buatan Ibu Laras yang aromanya begitu menggoda, mengalahkan aroma hidangan catering mahal lainnya seperti salmon Wellington atau zuppa soup. Para tamu sosialita duduk mengelilingi meja makan. Ibu Ningrum duduk di ujung meja sebagai tuan rumah, tersenyum lebar melihat tamu-tamunya menikmati hidangan. Siska duduk di sebelahnya, sibuk melakukan live Instagram sambil memamerkan makanan. Arya duduk di sisi lain, mengobrol dengan suami salah satu tamu yang baru datang. Sementara itu, Ibu Laras tidak diberi kursi di meja itu. Beliau berdiri di pojok ruangan, dekat pintu dapur, memegang serbet bersih, siap sedia jika ada yang tumpah atau perlu tambahan. Beliau berdiri layaknya pelayan restoran bintang 5, bedanya pelayan restoran digaji dan dihormati, sedangkan ibu diperlakukan seperti properti tak bernyawa. Aku dipaksa duduk di samping Arya, meski hatiku tertinggal di pojok ruangan bersama ibu. Setiap suapan nasi terasa seperti menelan kerikil tajam. "Ya ampun, Jeng Ningrum," seru Ibu Rina, istri seorang pejabat bank terkemuka, memecah percakapan. Dia baru saja menyuapkan potongan daging rendang ke mulutnya.
Matanya terbelalak takjub. Ini rendangnya luar biasa. Dagingnya empuk banget. Bumbunya itu loh, meresap sampai ke serat terdalam. Pedasnya pas, gurihnya nendang. Ini bukan catering biasa kan? Pesan di mana, Jeng? Saya mau pesan buat acara lamaran anak saya bulan depan. Pujian itu segera disambut anggukan setuju oleh tamu-tamu lain. Iya benar, enak banget, otentik. Beda sama rendang restoran Padang yang biasa kita makan. Mendengar pujian itu, seharusnya Ibu Ningrum bangga. Seharusnya dia memanggil Ibu Laras dan memperkenalkannya. Aku melirik ke arah Ibu di pojok ruangan. Wajah lelah Ibu sedikit cerah mendengar masakannya dipuji. Ada senyum tipis kebanggaan di bibirnya. Namun, reaksi Ibu Ningrum menghancurkan segalanya. Ibu Ningrum terkekeh pelan, meletakkan sendoknya dengan anggun, lalu mengibaskan tangannya seolah hal itu bukan masalah besar. Ah, Jeng Rina bisa saja. Itu bukan catering mahal kok. Itu masakan ibunya Sari. Ibu Ningrum menunjuk sekilas ke arah pojok ruangan dengan dagunya, tanpa menoleh. Kebetulan dia lagi main ke sini dari kampung. Ya, tahu sendiri kan, Jeng? Wanita seperti dia memang tempatnya di dapur. Dia paling jago kalau urusan begituan. Kalau suruh duduk di meja makan bareng kita, ngobrolin saham atau fashion, yang nggak nyambung. Kan beda level. Kalimat itu meluncur begitu saja, ringan namun tajamnya melebihi sembilu. Ruang makan hening sejenak, lalu beberapa tamu tertawa kecil, tawa sopan santun semu untuk menghargai lelucon tuan rumah, meski lelucon itu merendahkan martabat orang lain. Oh, pantesan rasanya ndeso banget tapi enak. Timpal salah satu tamu, mencoba melucu. Aku meremas serbet di pangkuanku, hingga buku-buku jariku memutih. Aku menoleh ke arah Arya, berharap dia membela mertuanya. Tapi Arya hanya tersenyum tipis sambil memotong daging di piringnya, seolah setuju dengan ucapan ibunya. Iya, mertua saya memang hobi masak. Daripada nganggur di desa, mending diberdayakan kan. Diberdayakan? Batinku menjerit. Mereka bicara seolah ibu adalah barang bekas yang didaur ulang. Siska, yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya, mencondongkan tubuhnya ke arah teman sosialitanya yang duduk di sebelahnya. Meski dia berbisik, suaranya cukup keras di tengah denting sendok garpu, sengaja agar terdengar. Lumayan kan, Beb? Udah kayak pembantu gratisan. Hemat budget catering jutaan rupiah. Coba kalau pesan di restoran, mana dapat rasa begini. Kalau sama dia kan tinggal kasih ongkos pulang kampung naik bus ekonomi aja dia udah girang. Teman Siska tertawa cekikikan. Kamu jahat tapi cerdas juga idenya. Prang. Bunyi logam beradu dengan lantai keramik memotong tawa mereka. Semua kepala menoleh ke arah pojok ruangan. Ibu Laras berdiri gemetar. Sendok sayur stainless steel yang tadi dipegangnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Wajah ibu pucat pasi. Matanya yang rabun menatap nanar ke arah meja makan. Dia mendengar semuanya. Dia mendengar dirinya disebut, beda level, tempatnya di dapur, dan pembantu gratisan. Tubuh ringkih ibu berguncang hebat. Bukan karena marah, tapi karena rasa malu dan sakit hati yang tak terperikan. Dia datang jauh-jauh dengan rindu untuk anak dan menantunya, membawa makanan terbaik yang dia buat dengan cinta, hanya untuk dijadikan bahan tertawaan dan dianggap lebih rendah dari pelayan. UPS. Tuh kan. Baru diomongin udah bikin kaget. Dasar klumsi, ceroboh, cibir Siska tanpa rasa bersalah. Ibu Ningrum mendengus kesal. Bu Laras. Hati-hati dong kalau kerja. Itu sendok perak jangan sampai lecet. Bikin kaget tamu saja. Arya meletakkan sendoknya dengan kasar. Bu, kalau capek bilang, jangan jatulin barang. Malu-maluin. Aku tidak tahan lagi. Kursi makanku berdecit keras saat aku berdiri tiba-tiba. Napasku memburu. Cukup, teriakku. Suaraku bergetar, tapi keras. Seluruh ruangan terdiam menatapku. Ibu Ningrum melotot. Sari, duduk. Sopan sedikit sama tamu. Sopan? Aku menatap mertuaku dengan mata berkaca-kaca. Ibu bicara soal sopan santun sementara ibu baru saja menghina ibuku di depan semua orang? Dia bukan pelayan, Bu. Dia ibuku. Dia yang melahirkanku.
Masakan yang kalian puji itu dibuat dengan tangannya yang sakit. Aku berjalan cepat menghampiri Ibu Laras yang kini sudah menunduk sambil menangis tanpa suara. Aku memeluk tubuhnya yang kurus. Sari, jangan bikin malu suami kamu, desis Arya, matanya memancarkan amarah yang dingin. Duduk kembali, atau apa? Tantangku. Suasana tegang mencekam ruangan itu. Para tamu mulai saling berbisik, merasa tidak nyaman dengan drama keluarga yang tersaji di depan mata. Hujan di luar semakin deras, diiringi kilat yang menyambar, seolah alam semesta sedang mempersiapkan panggung untuk kedatangan seseorang yang akan membalikkan keadaan. Tepat saat Arya hendak berdiri untuk menarikku paksa, dan Siska hendak melontarkan kalimat pedas lainnya, perhatian semua orang teralihkan. Bukan padaku, bukan pada ibu, tapi pada suara ketukan pintu depan yang begitu keras, bahkan mengalahkan suara petir. Dok, dok, dok. Ketukan itu bukan ketukan tamu sopan. Itu ketukan seseorang yang datang dengan kuasa. Siapa sih? Nggak tahu sopan santun, gerutu Ibu Ningrum. Arya, suruh ibumu, suruh Bu Laras buka pintu. Cepatan. Kebiasaan lama sulit hilang. Bahkan di tengah ketegangan, dia masih menyuruh ibu. Tapi Ibu Laras terlalu terguncang untuk bergerak. Arya dengan kesal berjalan menuju pintu utama. Namun, belum sempat Arya menyentuh gagang pintu ganda yang besar itu terbuka lebar dari luar. Angin kencang dan cipratan air hujan menerobos masuk, membasahi lantai marmer foyer. Sesosok siluet pria tinggi besar berdiri di ambang pintu, diapit oleh dua orang pria berbadan tegap mengenakan setelan jas hitam dan air-piece. Pria di tengah itu mengenakan jas abu-abu arang yang potongannya sempurna, membalut tubuhnya yang gagah. Wajahnya keras, rahangnya tegas, dan matanya menyala dengan api kemarahan yang membuat siapapun yang menatapnya akan menunduk takut. Dia melangkah masuk tanpa permisi. Sepatu kulit mahalnya yang basah dan sedikit berlumpur menginjak karpet Persia kesayangan Ibu Ningrum, meninggalkan jejak kotor yang nyata. Tapi tidak ada yang berani menegur. Aura kekuasaan yang dipancarkannya begitu kuat, hingga membuat udara di ruangan itu terasa sesak. Suaranya berat, dalam, dan menggelegar memecah keheningan, membuat nyali Arya dan Ibu Ningrum seketika menciut menjadi debu. Siapa yang berani menjadikan ibuku pelayan di rumah ini? Gema suara bariton itu masih memantul di dinding-dinding ruang tengah yang mewah, membungkam percakapan receh para sosialita yang sedetik lalu masih terdengar riuh. Hening. Hening yang mencekam. Hanya suara hujan deras yang menghantam atap dan kaca jendela yang berani bersuara saat ini. Angin kencang dari pintu utama yang terbuka lebar membawa masuk butiran air, membasahi lantai foyer marmer yang biasanya selalu kering dan mengkilap. Aku berdiri mematung di samping Ibu Laras, tanganku masih melingkar di bahunya yang kurus. Jantungku berdegup kencang, bukan lagi karena amarah pada mertuaku, melainkan karena kehadiran sosok di ambang pintu itu. Cahaya lampu kristal menerpa wajahnya yang basah oleh air hujan. Dia tampan, gagah, dan memancarkan aura dominasi yang begitu kuat, hingga membuat udara di ruangan terasa menipis. Arya, yang posisinya paling dekat dengan pintu, adalah orang pertama yang tersadar dari keterkejutan. Wajahnya merah padam, campuran antara rasa malu karena acaranya terganggu dan amarah, karena ada orang asing yang berani berteriak di rumahnya. Dengan langkah lebar, Arya menghampiri pria itu, mencoba menegakkan wibawanya sebagai tuan rumah. "Heh, siapa kamu?" bentak Arya, meski suaranya sedikit pecah. Dia menunjuk ke arah lantai yang kini berlumpur karena jejak sepatu pria itu. "Kamu tidak punya sopan santunnya? Masuk rumah orang sembarangan, teriak-teriak, bikin kotor lantai lagi. Lihat itu karpet mahal mertua saya jadi basah." Pria itu tidak menjawab. Dia bahkan tidak melirik ke arah karpet Persia yang ditunjuk Arya. Tatapan tajamnya menyapu ruangan, melewati wajah-wajah tamu yang ketakutan, melewati Ibu Ningrum yang ternganga memegang gelas wine-nya, melewati Siska yang ponselnya hampir jatuh, dan akhirnya berhenti tepat di pojok ruangan. Di tempat aku dan ibu berdiri. Mata pria itu melembut sekilas saat melihatku, namun kembali membara saat melihat Ibu Laras yang masih menunduk gemetar dengan pakaian lusuh, dikelilingi oleh kemewahan yang seolah mencekiknya. "Keluar sekarang sebelum saya panggil satpam," ancam Arya lagi, mencoba memegang bahu pria itu untuk mendorongnya keluar. Namun,
Belum sempat tangan Arya menyentuh jas pria itu, salah satu pengawal berbadan tegap yang berdiri di belakang langsung maju. Dengan gerakan cepat dan efisien, pengawal itu menepis tangan Arya dan mendorong dada suamiku pelan tapi bertenaga. Arya terhuyung mundur beberapa langkah, hampir menabrak guci keramik besar. "Jangan sentuh Pak Bima," ucap pengawal itu dingin. "Bima," gumamku pelan. Nama itu meluncur dari bibirku tanpa sadar. Mataku membelalak, mencoba mencocokkan wajah pria gagah berjas mahal ini dengan ingatan masa laluku. Kakak laki-lakiku. Mas Bima yang dulu pergi merantau 7 tahun lalu dengan hanya membawa tas ransel butut dan janji untuk mengubah nasib. Kami hilang kontak selama 3 tahun terakhir. Aku mengira dia masih berjuang serabutan di luar sana, atau mungkin gagal. Tapi sosok di depanku ini jauh dari kata gagal. Setelan jas yang dikenakannya terlihat dijahit khusus, pas melekat di tubuhnya yang atletis. Jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya berkilau tertimpa cahaya lampu. Aku cukup tahu merek-merek mahal dari majalah Ibu Ningrum untuk mengenali bahwa itu Patek Philippe, jam yang harganya bisa buat beli rumah ini. "Mas Bima," panggilku lagi, kali ini lebih keras. Suaraku bergetar. Pria itu menoleh padaku sepenuhnya. Rahangnya yang keras perlahan mengendur. Dia mengabaikan Arya yang masih syok didorong pengawal, dan mulai melangkah masuk lebih dalam ke ruang tengah. Setiap langkah kakinya yang mantap meninggalkan jejak lumpur coklat di atas karpet handmade kebanggaan Ibu Ningrum. Tapi anehnya, Ibu Ningrum yang biasanya histeris kalau ada debu sedikit saja, kini diam 1000 bahasa. Lidahnya seolah keluh melihat karisma pria ini. Para tamu sosialita mulai berbisik-bisik. "Siapa itu? Ganteng sekali. Lihat bodyguardnya. Bukan orang sembarangan itu." "Bima? Siapa Bima?" Siska, yang naluri selebgramnya selalu aktif, justru menatap Mas Bima dengan mata berbinar. Kemarahannya pada Ibu Laras tadi seolah menguap, digantikan oleh kekaguman melihat pria mapan di depannya. Dia merapikan rambutnya dengan cepat, seolah berharap dilirik. Mas Bima berhenti tepat di depan meja makan. Dia menatap sisa-sisa makanan di piring para tamu, lalu menatap Ibu Laras yang masih memegang serbet kotor. "Bu," panggil Mas Bima lirih. Suaranya bergetar menahan tangis. Ibu Laras mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang rabun menyipit, meneliti wajah pria di depannya. Bima, itu kamu, Nak?" "Iya, Bu. Ini Bima," jawabnya. Dia tidak mempedulikan celananya yang basah atau jas mahalnya. Dia langsung berlutut di lantai marmer dingin di hadapan ibu, memeluk kaki ibu yang berbalut sandal jepit tipis. "Maafkan Bima, Bu." Bima terlambat. "Bima baru tahu ibu ada di sini?" Isaknya pelan. Pemandangan itu begitu kontras dan menyentuh, namun juga menakutkan bagi keluarga suamiku. Seorang pria yang tampak seperti raja, berlutut mencium kaki wanita yang baru saja mereka hina sebagai pelayan. Ibu Ningrum akhirnya menemukan kembali suaranya, meski terdengar canggung dan takut. Jadi ini anakmu, Bu Laras?" Yang katanya merantau nggak ada kabar itu, tanyanya dengan nada meremehkan yang dipaksakan, mencoba mengembalikan dominasinya. "Kalau mau temu kangen, tolong jangan di ruang tengah dong. Lantai saya kotor semua ini." Mas Bima melepaskan pelukannya pada ibu. Dia berdiri perlahan, dan saat dia berbalik menghadap Ibu Ningrum, air mata di wajahnya sudah hilang, digantikan oleh tatapan dingin yang seolah bisa membekukan darah siapapun yang melihatnya. "Lantai kotor bisa dibersihkan," kata Mas Bima datar, suaranya menggema. "Tapi mulut kotor yang menghina ibuku, itu tidak ada obatnya." "Apa kamu bilang?" Ibu Ningrum tersinggung, wajahnya memerah di balik bedak tebalnya. "Kamu pikir kamu siapa berani ceramahi saya di rumah saya sendiri? Lihat sepatu kamu itu. Kamu tahu berapa harga karpet itu? Itu impor dari Turki. Gaji kamu setahun juga nggak bakal cukup buat ganti rugi." Arya, yang sudah kembali berdiri tegak, maju membela ibunya. "Benar? Mentang-mentang bawa bodyguard. Kamu pikir bisa seenaknya? Saya ini manajer di perusahaan besar. Saya bisa lapor polisi atas tuduhan perusakan properti dan perbuatan tidak menyenangkan." Mas Bima tertawa kecil. Tawa yang kering, tanpa rasa humor sedikit pun. Dia merogoh saku jas dalamnya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tulisan emas,
lalu menjentikannya ke arah Arya. Kartu itu melayang dan jatuh tepat di atas piring makan Arya yang berisi sisa rendang. "Manajer?" tanya Mas Bima sinis. "Manajer di divisi apa? Logistik? Pemasaran? Di Nusantara Group, kan?" Wajah Arya berubah pucat seketika. Matanya membelalak menatap kartu nama di piringnya, lalu beralih menatap wajah Mas Bima dengan horor. Suasana ruangan berubah total. Para tamu yang tadinya hanya berbisik kagum, kini mulai kasakusuk dengan nada panik. Salah satu tamu, Ibu Rina, istri pejabat bank itu, tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan. Dia berdiri dengan gemetar. "Pak Bima, Pak Bima Antara," bisik Ibu Rina, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. "Pemilik Nusantara Tech dan Nusantara Coal, yang baru saja mengakuisisi bank suami saya?" Detik itu juga, waktu seolah berhenti berputar di rumah mewah Pondok Indah tersebut. Pengakuan Ibu Rina bagaikan petir yang menyambar tepat di tengah ruang makan. Nama, Nusantara Group, bukan sekadar nama perusahaan biasa. Itu adalah raksasa bisnis yang menguasai sektor tambang, teknologi, hingga properti di negeri ini. Dan pemiliknya, sosok misterius yang jarang tampil di media karena sibuk mengurus bisnisnya di luar negeri, kini berdiri di ruang tamu kami, dengan sepatu berlumpur dan tatapan membunuh. Arya mematung. Tangannya gemetar hebat saat mengambil kartu nama hitam dari piringnya. Di sana tertulis jelas dengan tinta emas timbul, "Bima Antara, CEO Founder, Nusantara Group." Lutut Arya lemas. Dia tahu persis siapa pemilik tertinggi perusahaan tempatnya bekerja. Selama ini, dia hanya mendengar nama, Pak Bima, dalam rapat-rapat direksi tingkat tinggi atau melihat tanda tangannya di memo internal perusahaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa, Pak Bima, sang konglomerat muda itu adalah kakak iparnya sendiri. Kakak dari istri yang selama ini dia abaikan, dan anak dari wanita tua yang baru saja dia suruh memungut sampah. Tidak mungkin. Desis Arya. Suaranya nyaris tak terdengar. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini seputih kertas. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Mas Bima melangkah maju mendekati Arya. Setiap langkahnya membuat Arya mundur ketakutan, hingga punggungnya menabrak dinding. "Kenapa, Arya? Kaget?" tanya Mas Bima santai namun menusuk. Dia menepuk-nepuk bahu Arya, seolah membersihkan debu tak kasat mata, namun tepukan itu terasa berat dan penuh ancaman. "Saya dengar tadi kamu bilang gaji saya setahun tidak cukup untuk mengganti karpet ibumu?" "Menarik sekali." Mas Bima lalu menoleh ke arah Ibu Ningrum yang kini duduk tegang di kursinya. Gelas wine di tangannya bergetar hebat, hingga isinya tumpah sedikit ke taplak meja. Kesombongan wanita itu runtuh seketika, digantikan oleh ketakutan murni. Dia sadar dia baru saja menghina ibu dari orang yang bisa membeli seluruh kompleks perumahan ini jika dia mau. "Dan Ibu Ningrum," lanjut Mas Bima, kali ini dia berjalan mengelilingi meja makan, sengaja menginjakan sepatu lumpurnya lebih dalam ke karpet tebal itu. Sret-sret, suara gesekan lumpur dan kain mahal terdengar menyakitkan di telinga Ibu Ningrum, tapi dia tidak berani protes sepatah kata pun. "Saya dengar tadi ibu bilang, wanita seperti ibuku tempatnya di dapur karena beda level." Mas Bima berhenti tepat di belakang kursi Ibu Ningrum, lalu membungkuk sedikit, membisikkan kata-kata tepat di telinganya. "Ibu benar. Level kami memang beda. Level ibuku adalah ratu yang melahirkan raja. Sedangkan level kalian? Kalian hanyalah orang-orang yang berhutang gaya hidup pada kartu kredit dan pinjaman bank yang, oh ya, kebetulan banknya baru saja saya beli saham mayoritasnya." Ibu Ningrum terkesiap. Napasnya tercekat. Rahasia keuangan keluarganya, cicilan rumah yang macet, gaya hidup gali lubang tutup lubang, seolah telanjang di hadapan pria ini. Siska, yang sedari tadi diam karena shock, mencoba menyelamatkan situasi dengan kepolosannya yang bodoh. "Mas Bima Kak Bima," panggilnya dengan suara manja yang dibuat-buat, mencoba tersenyum manis. "Wah, ternyata kakak ipar sendiri ya? Keren banget jadi CEO. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau tahu gitu kan kita bisa sambut lebih meriah, nggak perlu lewat dapur." Mas Bima menatap Siska dengan tatapan jijik, seolah melihat serangga pengganggu. "Diam kamu. Saya dengar kamu menyebut ibuku, pembantu gratisan. Mulutmu itu perlu diajari sopan santun, atau mungkin perlu dibungkam dengan somasi pencemaran nama baik." Siska langsung kicep.
wajahnya pias. Dia menunduk, tidak berani menatap mata Mas Bima lagi. Mas Bima kemudian berbalik badan, membelakangi mereka semua, dan kembali fokus pada kami. Dia menghampiri Ibu Laras yang masih menangis haru, lalu beralih menatapku. "Sari," panggilnya lembut. Sorot matanya berubah hangat seketika. "Maafkan Mas baru pulang sekarang. Mas harus memastikan posisi Mas kuat dulu sebelum kembali, supaya tidak ada lagi yang bisa merendahkan keluarga kita. Tapi Mas tidak menyangka, selama Mas pergi, kalian diperlakukan sehina ini." Aku tak kuasa menahan tangis. Aku berhambur memeluk kakakku. Bahunya kokoh, dan aroma maskulin dari parfum mahalnya bercampur dengan aroma hujan, memberikan rasa aman yang sudah lama hilang dari hidupku. "Mas." Sari takut. "Sari nggak bisa bela ibu." Aduku di dadanya. "SSTT. Sudah. Sekarang ada Mas. Nggak akan ada yang berani nyakiti kalian lagi," bisik Mas Bima sambil mengelus kepalaku. Dia melepaskan pelukan, lalu menatap Ibu Laras. Dengan gerakan lembut, Mas Bima mengambil nampan dan serbet kotor yang masih dipegang ibu, lalu melemparnya sembarangan ke atas meja makan yang penuh makanan mewah itu. Prang! Gelas kristal pecah terkena lemparan nampan itu, membuat para tamu memeki kaget. "Ibu tidak perlu pegang ini lagi," kata Mas Bima tegas. "Mulai detik ini, tidak ada lagi yang boleh menyuruh ibu bekerja. Tangan ibu ini adalah tangan yang membesarkan saya. Tangan ini terlalu suci untuk melayani orang-orang yang hatinya busuk." Mas Bima kemudian menatap ke sekeliling ruangan, kepada para tamu sosialita yang masih terpaku di tempat duduk mereka. "Bapak-bapak, ibu-ibu," suara Mas Bima kembali lantang dan berwibawa. "Acara ini sudah selesai. Silakan tinggalkan rumah ini. Makanan yang kalian puji tadi, rendang buatan ibuku, terlalu berharga untuk dimakan oleh lidah-lidah yang pandai menjilat dan menghina." Para tamu saling pandang dengan canggung. Mereka tahu mereka tidak diinginkan lagi. Satu persatu, mereka mulai berdiri, mengambil tas branded mereka, dan berjalan cepat menuju pintu keluar, menunduk malu dan takut berurusan dengan pemilik Nusantara Group. Tak ada yang berani pamit pada Ibu Ningrum. Mereka kabur seperti tikus yang melihat kapal akan karam. Dalam hitungan menit, ruang tengah yang tadi riuh kini sepi. Hanya tersisa keluarga Arya yang hancur mentalnya, aku, Ibu, Mas Bima, dan para pengawalnya. Mas Bima menatap Arya, Ibu Ningrum, dan Siska bergantian. "Nah, sekarang tamunya sudah pergi. Kita bisa bicara urusan keluarga dan bisnis," ucapnya dingin. "Arya, besok pagi datang ke ruangan saya di lantai 40. Bawa surat pengunduran dirimu, atau saya yang akan buatkan surat pemecatan tidak hormat dengan alasan perilaku buruk terhadap keluarga pemilik perusahaan. Pilih mana?" Arya jatuh terduduk di lantai, kakinya benar-benar kehilangan tenaga. Masa depannya hancur dalam sekejap mata. Karirnya, status sosialnya, semuanya ada di ujung tanduk. Dan yang lebih parah, dia sadar dia telah menghancurkan jembatan emasnya sendiri dengan memperlakukan mertuanya seperti sampah. Ibu Laras memegang lengan Mas Bima pelan. "Bima, sudah nak, jangan terlalu keras," bisik ibu. Hatinya yang lembut masih saja tidak tega melihat menantunya menderita. Mas Bima menatap ibu dengan sayang, lalu menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Kali ini ibu harus biarkan Bima yang urus. Kebaikan ibu sudah mereka manfaatkan terlalu lama. Sekarang saatnya mereka belajar bahwa setiap perbuatan ada harganya." Mas Bima kemudian menoleh padaku. "Sari, kemasi barang-barangmu dan ibu. Kita pergi dari sini. Malam ini juga." Kata-kata itu bagaikan kunci yang membuka pintu penjaraku. Aku menatap Arya yang masih terduduk lemas, menatap Ibu Ningrum yang wajahnya pucat pasi seperti mayat, dan Siska yang menangis sesenggukan di pojok sofa. Tidak ada rasa kasihan di hatiku. Hanya ada rasa lega yang luar biasa. "Baik, Mas," jawabku mantap. Aku menggandeng tangan ibu. "Ayo, Bu, kita pulang. Kita tinggalkan neraka ini." Gema suara Bima yang menggelegar sebelumnya seolah masih memantul di setiap sudut ruangan yang luas itu, menciptakan sebuah kekosongan yang mencekam. Hujan di luar sana masih menghantam kaca jendela besar ruang tengah dengan brutal. Namun badai yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam sini,
di antara pilar-pilar marmer dan lampu kristal yang menjadi saksi bisu runtuhnya kesombongan keluarga Arya. Para tamu sosialita telah pergi beberapa menit yang lalu, meninggalkan jejak kepanikan mereka, gelas setengah penuh yang ditinggalkan begitu saja, serbet yang jatuh di lantai, dan kursi yang tergeser berantakan. Kini, hanya tersisa kami. Aku, Ibu Laras, Mas Bima dengan 2 pengawalnya yang berdiri tegak laksana patung batu, serta 3 orang yang selama ini menginjak-injak harga diriku. Arya, Ibu Ningrum, dan Siska. Mas Bima tidak terburu-buru. Dia menikmati momen ini. Dia berjalan perlahan menuju single sofa bergaya Eropa klasik yang biasanya diduduki Ibu Ningrum layaknya singgasana. Dengan gerakan tenang namun penuh kuasa, Mas Bima duduk di sana, menyilangkan kakinya yang berbalut celana bahan mahal, dan menatap tajam satu persatu wajah pucat di hadapannya. "Silakan duduk," perintah Mas Bima. Suaranya tidak lagi tinggi, melainkan rendah, datar, dan dingin. Nada bicaranya seperti seorang hakim yang sudah memegang palu vonis mati. Atau kalian lebih suka berdiri seperti terdakwa? Ibu Ningrum, yang lututnya gemetar hebat hingga kain kebayanya bergetar, jatuh terduduk di sofa panjang. Wajahnya yang tadi glowing oleh riasan mahal kini tampak abu-abu, seperti mayat hidup. Siska merapat ke ibunya, memeluk lengan Ibu Ningrum dengan ketakutan, matanya terus melirik ke arah pengawal berbadan besar yang menjaga pintu keluar. Sedangkan Arya, suamiku, atau pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suamiku, berdiri terpaku di dekat meja makan. Tangannya mencengkeram sandaran kursi seolah itu adalah satu-satunya hal yang menahannya agar tidak ambruk. Bima, Arya mencoba membuka suara. Tenggorokannya terdengar kering, suaranya pecah. Dia mencoba memaksakan seulas senyum kaku, sebuah usaha menyedihkan untuk mencairkan suasana. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Kita ini keluarga, saudara ipar. Masalah tadi, itu cuma salah paham. Biasalah, emosi wanita. Ibu dan Sari cuma salah paham, potong Mas Bima cepat. Alis tebalnya terangkat sebelah. Kalian menyebut ibuku, pembantu gratisan. Menyuruhnya masuk lewat pintu belakang seperti tikus. Memaksanya memungut sampah bekas tamu kalian, dan kamu sebut itu salah paham? Itu bercandaan Siska saja, Bim. Siska kan memang anaknya ceplas-ceplos. Arya mencoba membela diri, melemparkan kesalahan pada adiknya. Siska melotot kaget, tidak terima disalahkan. Kok aku? Kan Mas Arya yang nyuruh Ibu Laras bersihin piring kotor tadi. Mas Arya bilang biar hemat budget pembantu. Diam kamu, bentak Arya pada adiknya. Cukup. Mas Bima mengangkat tangan kanannya sedikit, dan seketika perdebatan menyedihkan itu berhenti. Saya tidak kesini untuk mendengar drama saling salah menyalahkan kalian. Saya kesini untuk melakukan audit. Mas Bima memberi isyarat pada salah satu pengawalnya. Pria berjas hitam itu maju, meletakkan sebuah tas kerja kulit di atas meja marmer, membukanya, dan mengeluarkan tumpukan dokumen tebal di dalam map berwarna biru tua. Suasana semakin tegang. Bunyi kertas yang dibalik terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Duduk, Arya, perintah Mas Bima lagi, kali ini dengan nada yang tidak mentolerir penolakan. Arya akhirnya menyeret kakinya dan duduk di seberang Mas Bima, kepalanya tertunduk. Mas Bima mengambil lembar pertama. Dia membacanya sekilas, lalu terkekeh pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalian tahu apa yang saya lakukan selama 1 jam terakhir sebelum saya memutuskan mendobrak masuk rumah ini? Tanya Mas Bima santai. Dia menatap Ibu Ningrum. Saya menelepon tim keuangan dan tim legal saya. Saya meminta mereka mengecek seluruh aset dan liabilitas atas nama keluarga kalian. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Mas Bima melempar lembar pertama ke hadapan Ibu Ningrum. Kertas itu melayang dan mendarat di pangkuan wanita parubaya itu. Rumah ini, mulai Mas Bima, matanya menyapu sekeliling ruangan mewah itu. Rumah di Pondok Indah yang selalu ibu pamerkan di arisan sebagai simbol kesuksesan mendiang suami ibu. Ternyata, sertifikatnya sudah tidak ada di brankas ibu, bukan? Ibu Ningrum terkesiap. Tangannya membekap mulutnya sendiri. Matanya terbelalak horor, seolah melihat hantu. 3 tahun lalu, lanjut Mas Bima dengan presisi yang menyakitkan,
Ibu diam-diam menggadaikan sertifikat rumah ini ke bank untuk membiayai gaya hidup sosialita ibu yang tidak masuk akal itu. Tas Hermes, liburan ke Paris, pesta ulang tahun mewah Siska, semuanya dibayar dengan uang utang jaminan rumah. Dan yang lebih menyedihkan, sambung Mas Bima, mengambil lembar kedua, cicilannya sudah macet selama 8 bulan. 8 bulan, Ibu Ningrum. Bank sudah melayangkan surat peringatan terakhir minggu lalu. Sebenarnya, rumah ini sudah dalam status sita jaminan. Kalian tinggal di sini secara ilegal sambil menunggu surat pengosongan paksa yang akan keluar awal bulan depan. Tidak mungkin. Siska berbisik, air matanya mulai menetes. Dia menatap ibunya dengan pandangan tak percaya. Bu, benar itu? Ibu bilang kita kaya. Ibu bilang warisan papa masih banyak. Ibu Ningrum tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis tergugu, bahunya terguncang hebat. Kebohongan yang dia tutup rapat-rapat selama bertahun-tahun terbongkar dalam hitungan detik di depan anak dan menantunya. Jadi selama ini kalian menghina Sari miskin, menghina ibu laras kampungan. Mas Bima menggelengkan kepala dengan tatapan jijik. Padahal kalian sendiri adalah pengemis berdasi. Kalian lebih miskin dari orang yang kalian hina. Aku berdiri di samping ibu laras, mendengarkan semua fakta itu dengan perasaan campur aduk. Terkejut, tentu saja. Tapi ada rasa lega yang aneh. Selama ini aku selalu merasa kecil di hadapan mereka karena kekayaan mereka. Ternyata, itu semua hanyalah ilusi. Istana ini hanyalah rumah kartu yang menunggu tiupan angin untuk roboh. Sekarang giliranmu, Arya. Mas Bima beralih menatap suamiku. Arya semakin menunduk, keringat dingin membasahi kemeja mahalnya hingga tembus ke punggung. Mobil sport 2 pintu yang terparkir di depan. BMW seri terbaru yang sering kamu pakai flexing di Instagram dengan caption, hasil kerja keras sendiri. Mas Bima membaca data di tangannya dengan nada mengejek. Faktanya, itu adalah aset inventaris kantor PT Nusantara Coal. Mobil operasional untuk direktur pemasaran. Pertanyaannya, kamu itu manajer logistik, bukan direktur. Bagaimana mobil itu bisa ada di tanganmu? Arya diam 1000 bahasa. Bibirnya gemetar. Saya tahu, jawab Mas Bima sendiri. Kamu memalsukan memo persetujuan peminjaman aset, bekerja sama dengan staf bagian umum yang sudah kamu sogok. Kamu mencuri fasilitas perusahaan untuk menaikkan gengsimu di depan teman-teman dan keluargamu. Di perusahaan saya, itu namanya penggelapan aset, Arya. Itu tindak pidana. Wajah Arya berubah pucat pasi, darah seolah lenyap dari wajahnya. Pak Bima, tolong. Saya bisa jelaskan. Saya cuma pinjam sebentar, saya berniat kembalikan. Dan kartu kredit korporat, potong Mas Bima tanpa ampun. Dia melempar lembaran rekening koran yang panjangnya bermeter-meter ke wajah Arya. Kertas itu berhamburan menutupi wajah Arya sesaat. Lihat itu. Transaksi di klub malam, pembelian jam tangan mewah, makan malam di restoran bintang 5, semuanya pakai uang perusahaan. Total kerugian negara, karena perusahaan kita ada saham pemerintah, mencapai 2 miliar rupiah. Arya, pekik Ibu Ningrum histeris. Kamu bilang kamu naik jabatan. Kamu bilang gajimu naik. Ternyata kamu maling. Ibu juga sama saja, teriak Arya balik, frustrasi karena disudutkan. Ibu yang nuntut Arya harus punya mobil bagus. Ibu yang minta uang bulanan 50 juta. Dari mana Arya dapat uang segitu kalau cuma ngandalin gaji? Arya lakuin ini demi ibu. Sudah. Diam, bentak Mas Bima. Suaranya menggelegar lagi, mematikan pertengkaran ibu dan anak yang memuakkan itu. Mas Bima berdiri, berjalan mendekati Arya. Dia membungkuk sedikit, menatap mata Arya dalam-dalam. Dengar baik-baik, Arya. Per hari ini, detik ini, kamu saya pecat dengan tidak hormat dari Nusantara Group. Saya akan pastikan nama kamu masuk dalam blacklist Asosiasi HRD Nasional. Kamu tidak akan bisa bekerja di perusahaan manapun di negeri ini, bahkan untuk jadi tukang sapu sekalipun. Arya merosot dari kursinya, jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia mencoba meraih kaki Mas Bima, tapi Mas Bima mundur selangkah dengan jijik. Dan soal penggelapan uang itu, lanjut Mas Bima dingin,
Tim legal saya sedang menyusun berkas laporannya ke kepolisian. Siapkan dirimu. Penjara itu dingin, Arya. Dan tidak ada rendang enak buatan mertuamu di sana. Mas Bima, ampun Mas. Arya menangis terseduh-seduh, ingusnya meleleh, wibawanya hancur lebur. Jangan penjarakan saya. Kasihan Sari, Mas. Kalau saya di penjara, siapa yang nafkahin Sari? Mendengar namaku disebut, aku merasakan panas menjalar di dadaku. Berani-beraninya dia menjadikan aku tameng di saat seperti ini. Aku melepaskan rangkulan Ibu Laras dan melangkah maju. Jangan bawa-bawa namaku, Arya, ucapku tajam. Arya menoleh padaku dengan mata sembab. Sari, sayang tolong aku. Bujuk kakakmu. Kamu kan istriku. Kamu harus bantu suami. Ingat janji pernikahan kita, dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Aku tertawa getir. Duka yang kamu maksud itu duka yang kamu ciptakan sendiri, Arya. Selama 2 tahun ini, apa kamu pernah peduli saat aku berduka dihina ibumu? Apa kamu peduli saat aku menangis sendirian di kamar mandi karena kata-kata pedas adikmu? Tidak. Kamu malah ikut tertawa. Kamu malah menyuruhku bersabar. Sekarang, saat kamu kena batunya, kamu minta aku bersabar lagi. Tapi aku suamimu, Sari. Surga istri ada pada suami. Teriak Arya putus asa, menggunakan dalil agama sebagai senjata terakhir. Surga tidak ada pada suami yang durhaka pada orang tua, sahut Ibu Laras tiba-tiba. Suaranya lembut namun tegas. Semua orang menoleh ke arah ibu. Wanita tua yang sedari tadi diam itu, kini menatap menantunya dengan tatapan iba namun penuh kekecewaan. Nak Arya, ucap Ibu Laras pelan, ibu sudah menganggapmu anak sendiri. Saat kalian menikah, ibu serahkan Sari padamu dengan harapan kamu akan menjaganya, memuliakannya. Tapi ternyata, kamu justru membiarkan dia layu. Dan hari ini, kamu memperlakukan ibu, orang tua yang melahirkan istrimu, lebih rendah dari hewan. Di mana letak surganya, Nak? Arya terdiam, tak mampu menjawab. Kata-kata Ibu Laras menembus jantungnya lebih dalam daripada ancaman Mas Bima. Mas Bima kembali duduk, merapikan jasnya. Dia menatap Siska yang kini meringkuk ketakutan di pojok sofa. Siska, panggil Mas Bima. Siska tersentak kaget. Ya, Mas. Kamu selebgram, kan? Influencer? Tanya Mas Bima. Siska mengangguk ragu. Saya sudah minta tim IT saya untuk mengumpulkan semua footage CCTV di rumah ini selama 3 jam terakhir. Rekaman saat kamu menutup hidung menghina bau ibuku, rekaman saat kamu menyebut ibuku pembantu gratisan, dan rekaman saat ibumu mengusir ibuku ke dapur. Wajah Siska memucat. Dia tahu apa artinya itu. Karirnya dibangun di atas pencitraan sebagai gadis kaya yang humble dan family oriented. Kalau rekaman itu viral, kata Mas Bima sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, selesai sudah karirmu. Endorsement akan batal, followers akan menghujat, dan kamu akan jadi musuh publik nomor 1. The evil sister-in-law. Jangan, Mas, please. Siska langsung bersimpuh, menyatukan kedua tangannya memohon. Jangan sebarkan videonya. Aku bisa mati kalau dibully netizen. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf sama Ibu Laras. Sumpah, aku nggak maksud jahat. Maaf? Mas Bima tersenyum miring. Maaf itu mudah diucapkan saat pisau sudah ada di lehermu. Tapi tadi, saat kalian merasa di atas angin, di mana hati nurani kalian? Mas Bima menarik napas panjang, lalu berdiri tegak. Dia melihat jam Patek Philippe di tangannya. Saya kasih kalian waktu 1 jam. Putus Mas Bima. 1 jam untuk meratapi nasib kalian sebelum pengacara saya datang membawa surat penyitaan aset dan surat pemecatan. Sari, Ibu, ayo kita beres-beres. Kita tidak punya urusan lagi dengan orang-orang asing ini. Aku mengangguk mantap. Tanpa menoleh lagi pada Arya yang masih menangis di lantai, aku menggandeng Ibu Laras menuju tangga. Mas Bima memberi isyarat pada pengawalnya untuk tetap berjaga di bawah, memastikan tidak ada yang mencoba kabur atau menyembunyikan barang berharga yang kini menjadi milik bank, dan secara teknis, milik perusahaan Mas Bima. Langkah kakiku menaiki tangga terasa ringan.
Setiap anak tangga yang kupijak seolah melepaskan satu persatu beban rantai yang selama ini membelenggu kakiku. Aku membuka pintu kamar tidur utama, kamar yang selama 2 tahun ini menjadi saksi bisu kesepianku. Di atas ranjang king size itu, aku sering menangis diam-diam menunggu Arya pulang yang ternyata sibuk menghamburkan uang di luar. Di meja rias itu, aku sering menatap wajahku sendiri, bertanya-tanya apa yang kurang dariku hingga mertuaku tak pernah puas. Tapi malam ini, kamar ini tidak lagi terasa menakutkan. Hanya terasa kosong. "Sari, kamu yakin mau pergi, Enduk?" tanya Ibu Laras yang duduk di tepi ranjang. Tangannya mengelus spray sutra halus itu dengan canggung. Aku berlutut di hadapan ibu, memegang tangan kasarnya. "Yakin, Bu? Sangat yakin. Sari nggak bisa tinggal di sini lagi. Rumah ini racun buat Sari, dan lebih parah lagi, rumah ini sudah menghina ibu. Sari nggak akan memaafkan diri sendiri kalau membiarkan ibu dihina lagi." Ibu tersenyum sedih, matanya berkaca-kaca. "Ibu nggak apa-apa dihina, Enduk. Orang desa seperti ibu sudah biasa dianggap remeh. Tapi ibu nggak rela kalau rumah tanggamu hancur. Apa nggak bisa dibicarakan lagi sama Nak Arya?" "Bu," potongku lembut. "Rumah tangga ini sudah hancur jauh sebelum Mas Bima datang. Arya tidak pernah menjadi suami yang baik. Dia cuma butuh Sari buat jadi pajangan yang penurut, dan mungkin buat jadi pelayan gratis untuk ibunya." Aku berdiri, mengambil koper besar dari atas lemari. Aku mulai memasukkan baju-bajuku. Bukan gaun-gaun pesta mewah yang dibelikan Ibu Ningrum agar aku, pantas, mendampingi Arya, tapi baju-baju lamaku. Kemeja kerja sederhana, celana jeans, dan daster-daster nyaman yang sering kupakai. Saat aku sedang melipat mukena, pintu kamar terbuka kasar. Arya berdiri di sana, napasnya memburu, matanya merah dan bengkak. Dia terlihat berantakan, jauh dari sosok pria metroseksual yang selalu menjaga penampilan. "Kamu serius mau pergi?" tanyanya, suaranya serak. Aku tidak menoleh, terus memasukkan baju ke dalam koper. Apa kelihatannya aku sedang bercanda? Arya masuk, membanting pintu di belakangnya, lalu berjalan cepat dan mencengkeram lenganku. "Sari, sadar dong. Jangan impulsif. Kamu mau ninggalin aku cuma gara-gara kakak kamu kaya raya? Kamu matre sekarang." Aku menghempaskan tangannya kasar. Emosiku yang sudah kutahan berjam-jam akhirnya meledak. Aku berbalik dan menatap matanya dengan nyalang. "Matre," teriakku. "Dengar baik-baik, Arya. 2 tahun lalu aku menikahimu saat kamu belum jadi manajer. Aku mendampingimu saat kamu masih staf biasa. Aku yang bangun pagi buta nyiapin sarapanmu, aku yang mijitin kakimu saat kamu capek. Aku yang telan semua hinaan ibumu bulat-bulat demi menjaga perasaanmu. Dan kamu bilang aku matre. Kalau aku matre," lanjutku sambil menunjuk wajahnya, "aku sudah minta cerai saat tahu gajimu habis buat bayar utang kartu kredit ibumu. Aku sudah pergi saat tahu mobil sport MU itu cuma mobil pinjaman. Tapi aku bertahan, Arya. Aku bertahan karena aku pikir kita sedang berjuang bersama. Tapi ternyata, cuma aku yang berjuang. Kamu dan keluargamu sibuk berpura-pura kaya di atas penderitaanku." Arya terdiam, mulutnya terbuka sedikit tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mundur selangkah, terintimidasi oleh kemarahanku yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan puncaknya hari ini, suaraku merendah, bergetar menahan tangis. "Kamu biarkan ibuku, wanita suci yang membesarkanku dengan keringat dan air mata. Kamu biarkan dia masuk lewat pintu dapur? Kamu suruh dia mungut sampah? Di mana otakmu, Arya? Di mana hatimu?" Aku panik. "Sari, tamu-tamu itu orang penting." Cicit Arya, alasan yang sama, alasan yang basi. "Persetan dengan tamu penting," bentakku. "Ibumu bilang ibuku, beda level." Benar, mereka beda level. Ibuku punya harga diri, ibuku punya ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sedangkan kalian cuma sampah yang dibungkus kertas kado mahal. Aku menutup resleting koperku dengan kasar. Sret. Bunyinya seperti menyegel akhir dari pernikahan ini. Aku berjalan menuju meja rias. Di sana tergeletak kotak perhiasan berisi kalung dan gelang emas pemberian Arya saat ulang tahun pernikahan pertama, yang belakangan aku tahu dibeli dengan cicilan 12 bulan.
Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya mengambil cincin kawin di jari manisku. Cincin emas putih sederhana dengan satu mata berlian kecil. Aku menatap cincin itu sesaat. Ada kenangan manis di sana, janji-janji manis yang pernah diucapkan Arya di pelaminan. Tapi kenangan itu kini terasa pahit. Aku meletakkan cincin itu di atas meja rias. Ambil ini, kataku dingin. Mungkin masih laku dijual buat beli tiket bus atau buat bayar listrik bulan ini. Sari, jangan. Arya jatuh berlutut lagi, memeluk kakiku, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku hancur, Sari. Karirku hancur, rumah disita, utang numpuk. Kalau kamu pergi juga, aku punya apa lagi? Aku bisa gila. Aku menatap puncak kepala suamiku dengan tatapan kosong. Dulu, aku akan ikut menangis dan memeluknya jika melihatnya serapuh ini. Tapi sekarang, hatiku sudah beku. Justru itu pelajarannya. Arya, bisikku, saat kamu punya segalanya, kamu sia-siakan orang yang tulus mencintaimu. Sekarang saat kamu kehilangan segalanya, kamu baru sadar butuh aku. Tapi maaf, aku bukan panti sosial. Aku bukan tempat rehabilitasi buat laki-laki egois yang gagal dewasa. Aku menarik kakiku dari pelukannya. Bangunlah. Simpan air matamu buat di pengadilan nanti. Bu. Arya beralih menatap Ibu Laras, berharap mertuanya yang baik hati itu akan membelanya. Bujuk Sari, Bu. Ibu Laras berdiri, memegang bahu Arya sesaat. Nak Arya, pintu tobat selalu terbuka. Tapi konsekuensi perbuatan harus tetap dijalani. Belajarlah jadi laki-laki yang bertanggung jawab mulai sekarang. Ibu doakan kamu kuat. Ibu Laras tidak memintaku kembali. Dia tahu, kembali ke sini sama saja bunuh diri perlahan. Ibu menggandeng tanganku, dan kami berdua berjalan keluar kamar, meninggalkan Arya yang masih meraung-raung memanggil namaku di lantai berkarpet tebal itu. Saat kami menuruni tangga, pemandangan di ruang bawah lebih kacau lagi. Mas Bima masih duduk tenang di sofa, memeriksa ponselnya. Sementara itu, di sudut ruangan, Ibu Ningrum dan Siska sedang bertengkar hebat. Suara mereka melengking memenuhi ruangan. Ini semua gara-gara kamu, Siska, teriak Ibu Ningrum sambil menunjuk wajah anaknya. Coba kalau mulutmu nggak nyinyir. Coba kalau kamu nggak posting-posting di IG. Bima nggak akan semarah ini. Kok aku lagi? Balas Siska histeris. Ibu tuh yang gengsian. Ibu yang maksa adain arisan padahal nggak punya duit. Ibu yang utang sana-sini buat beli tas KW biar dikira asli. Ibu yang ngajarin aku buat mandang orang dari harta. Sekarang giliran susah, ibu nyalahin aku. Dasar anak durhaka. Ibu Ningrum mengangkat tangan hendak menampar Siska, tapi tangannya gemetar dan jatuh kembali ke sisi tubuhnya. Dia lelah. Dia hancur. Mereka berhenti bertengkar saat melihat aku dan Ibu Laras turun. Mata Ibu Ningrum yang bengkak menatap koper di tanganku. Sari. Panggil Ibu Ningrum lirih. Wajah angkuhnya sudah lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah wajah wanita tua yang ketakutan akan masa depan. Kamu mau pergi? Kamu tega ninggalin Mama sama Arya dalam keadaan begini? Siapa yang bakal urus rumah? Siapa yang bakal masak? Aku berhenti di anak tangga terakhir. Pertanyaan itu sungguh ironis. Bahkan di titik terendahnya, dia masih memikirkan siapa yang akan melayaninya. Ibu kan punya Siska, jawabku datar. Atau mungkin ibu bisa mulai belajar masak dan nyapu sendiri. Hitung-hitung olahraga, Bu. Biar sehat. Sari. Kami bisa mati kelaparan, seru Ibu Ningrum dramatis. Rekening Mama dibekukan. Kartu kredit Arya diblokir. Kami mau makan apa besok? Mas Bima berdiri, berjalan menghampiri kami. Dia mengambil alih koper dari tanganku dan memberikannya pada pengawal. Jangan khawatir, Bu Ningrum, sela Mas Bima. Saya orang yang beradab. Saya tidak akan membiarkan kalian mati kelaparan. Mas Bima merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet, dan mengambil beberapa lembar uang berwarna merah. Uang tunai. Dia meletakkannya di atas meja kopi. Ini cukup untuk makan nasi bungkus selama seminggu buat 3 orang, kata Mas Bima. Gunakan dengan bijak. Setelah itu, ya,
silakan cari kerja. Saya dengar banyak lowongan untuk cuci piring di warung tenda. Siapa tahu ibu punya bakat terpendam di sana. Kan kata ibu, wanita seperti itu tempatnya di dapur. Ibu Ningrum menatap uang di meja itu dengan tatapan kosong. Hinaan itu menamparnya telak, membalikan kata-katanya sendiri tepat ke wajahnya. Mas Bima merangkul bahuku dan bahu Ibu Laras. Ayo, kita pergi. Udara di sini terlalu pengap. Kami berjalan menuju pintu utama yang terbuka lebar. Angin malam berhembus masuk, membawa aroma tanah basah sisa hujan. Arya yang sudah menyusul turun, berdiri di tengah tangga, menatap kepergian kami dengan putus asa. Sari, aku cinta kamu, teriaknya untuk terakhir kali. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, melewati ambang pintu, menyeberangi teras marmer yang licin, dan menuruni tangga menuju halaman. Di carport, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap sudah menunggu. Mobil itu terlihat sangat besar dan gagah, kontras dengan mobil BMW inventaris Arya yang terparkir menyedihkan di sebelahnya. Seorang sopir berseragam safari membukakan pintu belakang dengan hormat. Silakan, Ibu Ratu, ucap Mas Bima lembut pada Ibu Laras, mempersilakan ibu masuk duluan. Ibu Laras tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Nak. Aku menyusul masuk, duduk di sebelah ibu. Jok kulitnya terasa sangat empuk dan nyaman. Mas Bima duduk di kursi hadapan kami. Pintu ditutup perlahan, meredam suara dunia luar seketika. Hening, tenang, dan damai. Mobil mulai bergerak perlahan, meluncur keluar dari gerbang rumah megah yang kini terasa seperti rumah hantu itu. Aku menoleh ke belakang lewat kaca jendela yang gelap. Aku melihat 3 sosok berdiri di ambang pintu yang terang benderang. Ibu Ningrum, Arya, dan Siska. Mereka terlihat kecil, semakin lama semakin kecil saat mobil menjauh. Mereka masih punya rumah itu malam ini, tapi besok pagi, saat matahari terbit, realita akan menghantam mereka. Petugas bank akan datang. Surat pemecatan akan tiba. Teman-teman sosialita akan memblokir nomor mereka. Mereka akan merasakan neraka dunia yang sesungguhnya, kemiskinan dan rasa malu. Aku memalingkan wajah ke depan. Jalanan Jakarta di malam hari tampak berkilauan oleh lampu-lampu kota yang memantul di aspal basah. Mas, panggilku pelan. Ya, Dek. Mas Bima menatapku hangat. Kenapa Mas baru bilang sekarang kalau Mas sukses? Kenapa Mas biarin Arya dan keluarganya merendahkan kita dulu? Tanyaku, hal yang mengganjal di hatiku. Mas Bima menghela napas panjang. Dia meraih tanganku dan tangan ibu, menggenggamnya erat. Karena Mas ingin melihat warna asli mereka, Sari. Kalau Mas datang membawa harta sejak awal, mereka akan pura-pura baik. Mereka akan menjilat ibu, memujamu, tapi di belakang, mereka tetap busuk. Mas ingin kamu dan ibu melihat siapa mereka sebenarnya, supaya kalian tidak ragu saat meninggalkan mereka. Mas Bima menatap mataku lekat-lekat. Dan Mas juga ingin memberi mereka kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik pada orang miskin. Tapi ternyata, mereka gagal total. Mereka gagal memanusiakan manusia. Jadi, hukuman ini pantas buat mereka. Ibu Laras mengelus tangan Mas Bima. Sudah, Nak, jangan simpan dendam lagi. Yang penting kita sudah kumpul. Ibu sudah senang? Iya, Bu. Mulai besok, hidup kita berubah. Janji Mas Bima. Sari, besok Mas akan urus perceraianmu. Pengacara terbaik di Jakarta akan menanganinya. Kamu tidak perlu ketemu Arya lagi kalau kamu tidak mau. Kamu bisa lanjut kuliah lagi, atau buka bisnis, terserah kamu. Mas akan dukung semuanya. Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini, rasanya hangat. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan dan harapan. Aku membayangkan masa depanku. Tidak ada lagi bentakan Arya, tidak ada lagi sindiran Ibu Ningrum, tidak ada lagi rasa takut setiap bangun pagi. Terima kasih, Mas, bisikku. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Bukan Mas yang menyelamatkan kalian, Mas Bima tersenyum. Doa ibu yang menyelamatkan kita semua. Mobil mewah itu melaju menembus malam, membawa kami menjauh dari masa lalu yang kelam menuju masa depan yang cerah. Di langit Jakarta yang biasanya polusi,
Malam ini aku bisa melihat satu bintang bersinar terang di balik awan yang mulai menipis. Badai telah berlalu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar menjadi ratu atas hidupku sendiri.